Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Rohis Podcast, podcastnya Rohis kita. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan rahmatnya kita bisa bersua kembali secara virtual dalam salah satu program terbaru SMP Bakti Pertiwi, yaitu Rohis Podcast. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Di episode kali ini, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, saya, Mr. Sahrul, sebagai pembina Ekskul Rohis, ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kalian, para pendengar Rohis Podcast yang antusias sekali menyambut podcast ini dengan sambutan yang baik. Sekali lagi, terima kasih ya guys. Dan buat teman-teman yang belum pernah mendengarkan podcast ini, yuk baiknya kalian meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan Rohis Podcast, karena insya Allah kami akan terus menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Supaya apa? Supaya kita sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan, juga sama-sama saling berikhtiar dan berusaha untuk mewujudkan resolusi sekolah kita, yaitu bangkit. Bangkit dari kemunduran cara berpikir kita, bangkit dari sempitnya hati kita menerima perubahan, bangkit dari kecilnya ikhtiar kita menjadi pribadi yang unggul, dan tentunya bangkit dari cara belajar kita yang monoton, yang itu-itu aja. Dan insya Allah tujuan dari bangkit itu sendiri adalah untuk menjadi pribadi yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Baik teman-teman Rohis Podcast, di episode kali ini sekali lagi Mister kedatangan tamu yang istimewa nih. Kami akan ngobrol santai tapi berisi. Kalau kata emak-emak sekarang itu ngobrolnya isinya daging semua. And please welcome our guest star, Bapak Edi Suprianto, SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sekolah kami dan terima kasih sudah meluangkan waktu di Rohis Podcast. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih. Oke teman-teman, Mister perkenalkan dulu nih siapa beliau ini. Beliau adalah Bapak Edi Suprianto, SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pandeglang. Beliau juga sekarang aktif sebagai pelatih ahli atau PA dalam program sekolah penggerak yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan di luar jabatan tersebut, beliau juga sebagai tim independen penilai naik pangkat guru di Provinsi Banten. Betul ya Pak ya? Alhamdulillah betul. Oke, dan kedatangan beliau ke sekolah kita ini adalah dalam rangka menjadi pemateri di kegiatan in-house training untuk sosialisasi pelaksanaan asesmen nasional dan asesmen kompetensi guru atau AKM untuk lingkungan SD dan SMP Bakti Pertiwi. Bagaimana Bapak Edi pesan tentang sekolah kami? Alhamdulillah, sekolah yang mewah. Mewah apa nih Pak? Mewah dari segi ide kreatifnya, tidak hanya sekedar mepet sawahnya, tapi memang ide-ide cerdasnya dimiliki di sekolah ini. Alhamdulillah, terima kasih. Mewah banget ini, mepet sawah Pak ya. Nggak apa-apa lah ya. Baik teman-teman Rohis Podcast, selama 30 menit ke depan, mari kita belajar dari sesuatu yang kita bahas hari ini supaya kita mendapat ilmu yang berharga. Jangan lupa juga menuliskan nama kalian nanti di kolom komentar nih, supaya kami memastikan bahwa kalian juga mendengarkan podcast ini, karena podcast ini juga dihitung jam belajar kalian. Jadi kami tahu nih siapa yang hadir atau tidak, dan tulis komennya beserta nama, wali kelas, dan hadir di situ ditulis ya. Oke, baik Bapak. Karena yang akan kita bahas ini ada kaitannya dengan KBM nih, dan KBM tidak akan pernah lepas dari unsur karakter. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Pak buat anak-anak nanti ke depan. Pertama itu, apa sih pendidikan karakter dan mengapa perlu adanya pendidikan karakter? Oke, sesuai yang kita ketahui bahwa firman Allah pada surat Al-Qalam 4 itu, di dalam diri Rasulullah itu terhadap teladan yang sangat agung, yang sangat terpuji. Dan juga pada hadis Rasulullah sengaja dihadirkan ke muka bumi ini untuk memberikan keteladanan bagi kita. Dan di situ untuk penyempurnaan akhlak, budi pekerti, kepribadian, karakter itu memiliki sesuatu dasar pemikiran yang sama. Tentunya di sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan kita
karakter merupakan bagian yang integral, yang sangat penting di ruhnya pendidikan. Salah satu dari pendidikan dan tujuan adanya pembelajaran adalah untuk membentukkan watak dan kepribadian peserta didik. Oke, jadi watak sini perlu banget Pak ya untuk Ya. anak-anak ya, karena sebagai karakteristik nanti Pak ya. Jadi emang terutama di surat Al-Qalam Pak ya, itu yang Bapak sebutkan tadi juga seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak ya, sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena berangkat dari situ mungkin pendidikan karakter di sekolah di negara kita itu harus diberdayakan gitu Pak ya. Betul. Jadi memang ruhnya pendidikan adalah pembentukan akhlak peserta didik, sehingga nanti ya diharapkan setelah peserta didik keluar dari suatu sekolah memiliki karakter atau kepribadian yang lebih baik. Tidak hanya sekedar materi-materi atau nilai-nilai mata pelajaran yang tertuang di rapot, tetapi bagaimana cara berpikir, cara bersikap, nilai-nilai kepribadian yang tertanam pada dirinya itu sehingga menjadi perilaku keseharian. Itu menjadi sangat penting, karena itu nanti akan menggambarkan bagaimana kedepannya negara kita itu terbentuk, ya bagaimana potret anak didik itu, karakter kita itu bisa dibentuk di sana. Oke, lalu bagaimana sih Pak untuk siswa-siswi kita ini supaya bisa mengamalkan pendidikan karakter di aktivitas kesehari-harian gitu Pak? Untuk metode atau pendekatan yang dilakukan untuk menanamkan pendidikan karakter pada peserta didik, itu yang pertama kali harus kita tumbuhkan rasa ingin tahu pada peserta didik. Setelah mengetahui apa itu karakter, baru di sana diharapkan peserta didik itu kita ajak untuk share pengalaman, kita berbagi doktrin-doktrin kalau bisa kita kurangi, tapi mengajak mereka berpikir. Terus kemudian yang kedua, mengajak mereka untuk belajar membuat perencanaan untuk pembentukan pembiasaan karakter di sekolah kita. Dan dari perencanaan itu mereka diupayakan untuk bagaimana mengimplementasikan atau merealisasikan rencana yang telah dibuat oleh anak didik kita. Nah, di tahap akhirnya merefleksikan dari sisi mana yang perlu kita perbaiki dari penanaman nilai-nilai karakter di sekolah kita. Melalui apa bentuknya dari berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Itu menjadi penting karena disitulah nanti peserta didik belajar untuk membangun penyelesaian problem solving, masalah, dan berbagai kepribadian yang terbentuk tanaman baik nilai agama, nilai nasionalisme, dan yang lain-lain. Berarti memang pertama yang harus kita tumbuhkan tuh rasa penasaran, rasa ingin tahu untuk sesuatu Pak ya. Betul. Setelah rasa ingin tahu, kalau udah penasaran mungkin lebih intens kali untuk belajar Pak ya. Betul. Lalu ketika sudah mulai menguasai, kemudian dibagikan lagi, di-share lagi untuk itu bisa jadi habit nggak Pak nanti untuk setelah kita rasa ingin tahu, kemudian bershare, kemudian kita belajar perencanaan, tahap-tahapnya itu nanti bisa jadi kebiasaan kita nggak sehari-hari gitu Pak? Oke, dan ya memang diharapkannya ke sana sehingga karakter itu terbentuk dari pembiasaan. Jadi hal-hal yang baik itu dilakukan secara rutin oleh semua unsur, mulai peserta didik, gurunya, kepala sekolah, maupun orang tua, untuk bersama-sama berkomitmen untuk menanamkan nilai-nilai itu. Nah, setelah itu nanti dilakukan secara rutin, pembiasaannya ada di sekolah, di rumah, itu akan membentuk sebagai kepribadian anak. Sehingga karakter terbentuk salah satunya melalui pembiasaan-pembiasaan positif yang terbangun pada diri anak. Biasa disiplin, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas, dan yang lain-lain itu. Lalu memang untuk saat ini Pak ya, di era teknologi digital yang sangat canggih gitu Pak ya, bagaimana nih supaya ada tips nggak nih supaya kita bisa mengamalkan pendidikan karakter kita, terutamanya di media sosial yang mulai medsos kan udah sekarang jadi ajang untuk menunjukkan kepribadian seorang juga gitu. Gimana Pak? Hal itu dilakukan pertama kali sebenarnya komitmennya di rumah, dan makanya ketika mendidik anak, komunikasi
pihak sekolah, guru, dan orang tua harus terbangun. Dan kalau sudah di rumah, orang tua berkomitmen untuk membentuk karakter kepribadian anak itu dimulai dari rumah, kemudian di sekolah dikuatkan oleh guru-guru dan lingkungan belajarnya, itu akan terbentuk. Contoh sederhana misalnya waktu belajar. Misalnya orang tua dan anaknya berkomitmen, anak-anak pada jam berapa misalnya habis maghrib sampai isya komitmen kita belajar semua. Orang tuanya juga berkomitmen baca buku dan yang lain, sehingga aktivitasnya di situ terpadu antara apa yang diucapkan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh anak dan orang tua terbangun. Dan itu juga dilakukan di sekolah, komitmen dengan gurunya. Kapan komitmen menyelesaikan tugas dan yang lain-lain gitu kan. Nah, kalau itu nanti bersinergi antara orang tua, antara guru, kemudian dan anak, itu insya Allah nanti kepribadiannya harus ada kolaborasi juga Pak. Ada kolaborasi dan diupayakan bukan intimidasi, tapi diajak dialog. Jadi dialog itu. Jadi orang tua dengan anak berdialog, permasalahannya apa, didiskusikan. Dengan guru juga sama. Jadi dialog itu merupakan cara yang sangat efektif untuk membangun cara berpikir, cara menganalisis berbagai masalah. Sehingga di situ nanti anak-anak terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara dialogis. Oke. Lalu emang di mana sih Pak letak keberhasilan saya sebagai guru atau posisi saya sebagai siswa gitu, melihat keberhasilan pendidikan karakter itu sudah nyampe di dalam diri kita gitu Pak? Di mana sih letak keberhasilan itu? Tolak ukur pendidikan karakter sebenarnya tidak bisa dilihat dalam waktu yang singkat, karena proses pembentukannya sangat lama, dan itu terbangun sebenarnya salah satunya kalau kita ingat filosofi yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, itu adalah salah satu filosofi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Kalau yang di pramuka sering kita kenal dengan sistem Among, kalau di pendidikan sudah sangat jelas itu. Mulai dari ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Bagaimana ketika guru di depan harus mampu memberikan atau dijadikan keteladanan oleh peserta didik. Ketika mengajak peserta didik untuk bebersih, ajakan yang kita bangun sambil gurunya mungkin ikut serta di situ memberi contoh bagaimana pola hidup bebersih, membuang sampah kertas pada tempatnya, sehingga anak melihat oh ternyata Pak Guru juga melakukan itu, sehingga tidak hanya sekedar ucapan tapi kita sendiri melakukan di sana. Ing madya mangun karso, jadi ketika kita berada di tengah-tengah anak mampu menumbuhkan kemauan anak untuk melakukan ide-ide cerdasnya. Kemudian ketika di belakang memberikan dorongan, motivasi bahwa apa yang dilakukan anak ketika positif kita berikan penguatan-penguatan. Nah itu nanti terbangun lama. Tolak ukur keberhasilannya bagaimana? Ketika anak dalam kesehariannya menunjukkan perilaku-perilaku yang memiliki nilai-nilai karakter yang positif tadi. Saya pernah teringat sama salah satu pesan dari guru saya, yaitu kesopanan lebih tinggi daripada kecerdasan. Itu saya butuh waktu 3 tahun untuk mencerna filosofi dari kalimat itu, dan ternyata memang ketika saya cerna lagi ternyata memang adab masih lebih tinggi daripada ilmu. Apa itu betul tuh Pak? Sangat betul sekali. Bahkan di negara tetangga kita mereka lebih mementingkan budaya antri daripada menanamkan nilai, dan itu sangat sulit sekali. Di kita ada antrian pembagian sesuatu, biasanya mereka cenderung berjubel-jubel, menerobot, ingin mengambil jalan pintas. Nah itu memang harus kita bangun pola hidup disiplin dan yang lain-lain. Kita tanamkan ke anak mulai disiplin hadir di kelas. Disiplin kelas akan terbentuk ketika setiap pribadi hadir secara disiplin. Makanya dimulainya dari mana? Dari diri sendiri. Ketika di prasasti yang ada di Jerman sana tertulis, dipahatkan sebuah tulisan yang sangat indah di situ. Dulu ketika aku masih muda pernah bermimpi ingin mengubah dunia, tapi seiring perjalanan waktu yang lama aku tidak mampu mengubah dunia. Akhirnya aku berkeinginan ingin mengubah negaraku, tapi setelah aku renungkan dengan berbagai sumber daya seakan-akan aku tidak mampu mengubah negaraku. Seiring usiaku yang bertambah tua dengan sisa-sisa energiku,
yang ternyata aku ingin bermimpi merubah keluargaku. Ternyata aku pun tidak mampu. Akhirnya menjelang akhir hidupku, aku berpikir seandainya yang dulu yang aku rubah diriku sendiri, mungkin aku akan mampu mengubah keluargaku. Dari keluargaku mungkin akan menginspirasi, akan mampu mengubah negara, dan mungkin lebih jauh bisa mampu mengubah dunia. Sehingga apa yang kita lakukan yang pertama kali adalah merubah diri kita sendiri. Mulai kapan? Saat ini. Mulai hal terkecil yang positif. Saya kira dari situ komitmen dibangun, ditanamkan ke anak-anak. Mari hal-hal kecil yang baik kita biasakan, kita lakukan sehingga kita memiliki karakter yang baik. Termasuk yang misalnya setiap melihat sesuatu ada sampah kecil, mari kita ambil, buang pada tempatnya. Hal-hal kecil saya kira itu akan memiliki nilai yang sangat besar. Super sekali nih Pak untuk hari ini ya Pak ya. Ketika Rasulullah bilang ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Memang Rasulullah menyarankan kita itu jangan dimulai dari orang lain dulu. Diri kamu aja dulu, fokus diri kamu sendiri, baru nanti kalau emang itu baik, insya Allah pasti jadi toladan untuk yang lain gitu Pak ya. Lalu ini Pak, pertanyaan terakhir, pesan untuk siswa dan siswi di lingkungan Bakti Pertiwi itu supaya paham dan mengamalkan pendidikan karakter itu seperti apa Pak? Oke, kita tanamkan pada keluarga besar Yayasan Bakti Pertiwi ini, mulai dari peserta didik, gurunya, ya, dan stakeholder yang lain. Ini adalah rumahku, Baiti Jannati. Konsekuensi dengan kita merasa memiliki, ada konsekuensi yang lain adalah ikut menjaga. Menjaga apa? Menjaga nama baiknya. Apa yang sudah bisa kita lakukan untuk memberikan nilai-nilai baik terhadap sekolah kita itu menjadi penting. Setelah itu apa? Menjaga nama baiknya, baru mawas diri. Kalau bahasa kerennya ya rumongso handar beni melu hangrung kepi mulat saliro hangrosowan. Itu yang terakhir tadi ya mawas diri. Hal-hal yang perlu diperbaiki, dievaluasi bersama, sehingga kita mencari solusi terbaik bagaimana bisa membesarkan sekolah kita. Dan yakin untuk SMP dan SD Bakti Pertiwi ini sesuai dengan namanya, untuk membaktikan dirinya terhadap Ibu Pertiwi, dan itu akan tercapai ke depannya menjadi visi besar yayasan ini, saya kira itu. Amin. Baik Pak, waduh Masya Allah teman-teman Rohis Podcast episode kali ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik ya, mulai dari menggali dan membangun potensi dalam diri, berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku baik, dan juga berbudi luhur. Hari ini sungguh kita belajar betapa pendidikan karakter itu bisa menjadi filter atau penyaring buat kita sendiri, mana nih yang baik buat kita, baik buat orang lain juga, mana juga nih yang buruk buat kita, buat orang lain juga belum tentu juga baik gitu kan. Kita harus menjaga itu dengan pendidikan karakter itu. Semoga ke depan kalian nih peserta didik yang berada dalam naungan YPIK Bakti Pertiwi umumnya semakin mengerti dan memahami bahwa pendidikan karakter juga harus saling support dan saling melibatkan satu sama lain, mulai dari keluarga, sekolah, orang tua, dan komunitas lingkungan setempat Pak ya. Adapun khusus di sekolah, pendidikan karakter itu bisa dibangun melalui kegiatan rutin sehari-hari seperti melalui kegiatan ekstrakurikuler Pak ya, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan Pak ya. Karena pernah juga Rohis SMP Bakti Pertiwi kita sering berkolaborasi dengan lembaga-lembaga, institusi-institusi di luar. Contohnya baru bulan Ramadan kemarin Pak, kita mengadakan dengan rumah yatim duafa gitu kan setempat gitu kan ya. Kita biasa berdonasi, kita biasa pernah juga kita membuat acara karakter building Pak. Karakter building itu bisa dicek di Instagram kami juga nanti di Miss Cici gitu kan, ada itunya dokumentasinya. Akhirnya nih Pak, mohon maaf sekali lagi waktu juga yang mengakhiri Rohis Podcast kita kali ini. Sekali lagi kami ingatkan bahwa Rohis Podcast ini ditayangkan di IGTV dan channel YouTube Bakti Pertiwi. Jadi buat kalian yang belum follow IG, yuk segera follow di @b_p Bakti Pertiwi, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya juga, karena podcast ini dihitung jam belajar kalian secara daring biar tidak bosan gitu. Secara Zoom terus ini ada cara lain gitu Pak maksudnya gitu. Nah, dan jangan lupa nih, wajib juga komen di kolom komentar dengan menulis nama, kemudian spasi, kelas,
terus spasi wali kelas dan spasi hadir atau tidak hadir gitu kan. Baik Bapak, terima kasih saya ucapkan kembali lagi untuk Bapak yang sudah datang di sekolah kami yang mewah, yang mepet sawah Pak ya. Semoga yang Bapak sampaikan kepada kami hari ini bisa kami jadikan bekal ilmu untuk masa depan dan bisa kami amalkan. Juga bisa kami terapkan di dalam keseharian kami. Terima kasih juga buat teman-teman Rohis Podcast. Insya Allah kita ketemu di episode Rohis Podcast selanjutnya. Mari kita akhiri doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rohis Podcast, podcastnya Rohis kita. Bye bye.